Contoh dari bioteknologi konvensional itu sendiri seperti tapai, tempe, keju, roti, hingga yogurt seiring perkembangan zaman. Bioteknologi modern mulai berkembang dan ditemukannya teknik rekayasa genetika. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio memiliki arti makhluk hidup, sedangkan teknologi memiliki arti alat untuk mempermudah manusia dalam membuat produk yang cukup berguna. Jadi, definisi dari bioteknologi itu sendiri ialah proses penggunaan organisme dalam membuat suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi tersebut telah ada sejak tahun 1975 ketika Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang melibatkan mikroorganisme. Bioteknologi kesehatan. Bioteknologi juga sangat diperlukan dalam bidang kesehatan sebab dengan memanfaatkan bioteknologi dalam bidang kesehatan dapat membuat serta memproduksi obat seperti insulin sintetis, antibiotik, antibodi, monoklonal hingga vaksin. Bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan perlu dilakukan sebab dapat mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan. Salah satu contoh saja ialah ketika terjadi insiden tumpahan minyak yang terjadi di Balikpapan. Tumpahan minyak ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan serta dapat merusak ekosistem bakau. Untuk mengurangi insiden ini, ilmuwan memanfaatkan bakteri genus agar dapat membersihkan minyak. Bakteri ini dapat memanfaatkan tumpahan minyak tersebut sebagai sumber energi. Bioteknologi forensik. Bioteknologi forensik diperlukan dalam mencari serta mengidentifikasi para pelaku tindakan kriminal. Salah satunya ialah dengan menggunakan teknik DNA atau biasa disebut dengan sidik DNA. Sidik DNA ini merupakan suatu teknik yang dilakukan agar dapat mengidentifikasi seorang berdasarkan profil pita DNA. Terdapat dua aspek dalam penggunaan sidik DNA ini, yaitu dengan adanya keseragaman serta variasi profil DNA dalam suatu individu. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan ialah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk makanan dengan cara memanfaatkan organisme. Adapun contoh-contohnya seperti tapan, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, minuman beralkohol. Bioteknologi pertanian. Tingkat kebutuhan pangan di Indonesia setiap tahun semakin meningkat sejalan dengan tingkat jumlah populasinya. Oleh sebab itu, melakukan produksi pangan dengan cara tradisional tidak dapat digunakan lagi. Untuk itu, bioteknologi modern dalam bidang pertanian perlu dilakukan dengan cara menerapkan teknik rekayasa genetika. Maksud dari penerapan teknik rekayasa genetika dalam bidang pertanian ini dilakukan dengan cara memanipulasi susunan gen dari suatu organisme agar dapat menghasilkan organisme yang sifatnya baru manipulasi. Ini merupakan susunan gen yang dapat dilakukan dengan cara menambahkan gen dari suatu organisme yang diambil dari organisme lain dengan cara menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Adapun tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi tersebut disebut juga dengan tanaman transgenik. Adapun contoh dari manipulasi tersebut seperti padi, jagung, tomat, pepaya, dan juga kedelai. Bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan dibutuhkan sama halnya seperti dalam bidang pertanian. Caranya dengan mengembangkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Salah satu contoh penggunaan bioteknologi dalam bidang peternakan ialah untuk dapat menghasilkan produk susu. Produksi susu ini dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau BST, di mana sapi perah akan disuntikan transgenik yang dapat memproduksi hormon BST supaya lebih meningkat. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat pesat hingga 21,8% dari biasanya. Selain meningkatkan produksi susu, rekayasa seperti ini dipercaya lebih kaya akan protein serta rendah akan lemak. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi.
dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Bioteknologi juga memiliki dampak negatif. 1. Dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Tanaman transgenik merupakan tanaman unggul. 2. Dampak terhadap kesehatan. Pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terhadap kombinasi gen baru. Kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. 3. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Petani tradisional kalah saing dalam pemasaran, menimbulkan kesenjangan perekonomian